Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bersedia untuk terus mendukung channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu terus dukung channel saya, terus pantau channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui super thanks ya, dan bisa menyalakan tombol loncengnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mau sharing yang berkaitan dengan angka kredit, penyesuaian integrasi, konversi, dan uji kompetensi jabatan fungsional ya. Di sini merupakan hasil dari sosialisasi beberapa hari yang lalu ya, di mana ini cukup menarik karena ada beberapa informasi yang perlu saya yang perlu mungkin saya share kalau Bapak Ibu mau berkenan mendengarkan. Jadi informasinya itu adalah yang pertama itu tim penilai PAK ya, tim penilai angka kredit itu sudah tidak ada. Itu yang saya dengar dari hasil sosialisasi. Kemudian yang memiliki kewenangan itu adalah sekarang adalah pejabat kinerja atasan langsung, dalam hal ini bisa kepala departemen ataupun kajur ya, atau dengan supervisi dekan. Nah, tim penilai angka kredit ini sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah angka kredit itu mencukupi waktu dalam volume dalam waktu dan volume tertentu, maka sudah bisa diajukan. Kemudian setelah itu akan disampaikan ke tim penilai kinerja yang dilakukan melalui verifikasi. Kemudian dikeluarkan, direkomendasikan, dan bisa diusulkan untuk uji kompetensi. Ya, untuk uji kompetensi. Nah, tim penilai kinerja ini tidak dapat merubah predikat kinerja seseorang. Nah, untuk kenaikan jabatan akademik, kenaikan angka kredit ya, dipertimbangkan itu 0, 3C, 3D, kemudian 3D ke 4A, dan selanjutnya gitu ya. Nah, kabar baiknya juga ya, meskipun ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru ya bagi saya mungkin, tapi beberapa dosen mungkin belum pernah mendengar ya. Kabar baiknya itu kalau yang magister itu secara otomatis dia langsung asisten ahli. Memang pada dasarnya sebelumnya ya, jauh-jauh hari itu memang yang magister ketika awal-awal mengajukan jabatan fungsional itu seyogianya mereka memang sudah asisten ahli, hanya saja secara struktural, secara formal itu mereka harus tetap menyusun yang kegiatan tridharmanya itu ya, itu yang terjadi ya. Begitupun kalau yang lektor itu yang S3 bisa langsung ke lektor. Nah, itu kalau saya tidak merupakan sesuatu hal yang baru karena saya sudah tahu sejak lama yang itu. Hanya saja memang kalau yang sekarang mungkin tidak dibutuhkan pemberkasan dan lain-lain ya. Karena memang tidak dibutuhkan berkas, semuanya kan sudah melalui online. Jadi tidak butuh berkas macam-macam. Oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ini adalah dasar hukum ya, yang berhubungan dengan kenaikan pangkat ya, jabatan fungsional. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya tidak perlu lagi harus menjelaskan bla 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 Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah bisa melihatnya. Kemudian di sini kita mulai dari angka kredit penyesuaian ke integrasi dulu ya. Di video-video saya yang lain ini pernah saya bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di video saya terkait dengan angka kredit integrasi itu ya, semuanya ini sudah pernah saya bahas, mulai dari konversi versi 1 ya, konvensional dan lain-lain ini. Kemudian ini karakteristik angka kredit ya, mulai dari utama, madya, muda, pratama, penyelia, mahir, terampil, sama pemula ya. Kita berangkatnya ini kan dari ini dulu nih. Nah, saya ulangi kembali Bapak Ibu ya, dari hasil apa yang saya ketahui di hasil sosialisasi itu, bahwasanya ke depannya itu pengajuan angka kredit antara dosen
baik itu yang dosen ASN, PNS maupun yang dosen swasta, itu akan dipisah dengan yang ASN yang bekerja di pemerintahan gitu loh. Itu sudah akan dipisah. Itu yang saya dengar di beberapa kesempatan sosialisasi semacam itu. Kenapa demikian kok dipisah? Karena kalau yang di pemerintahan itu tidak ada skema kayak seperti asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, guru besar, dan lain-lain. Dan itu kan hanya cuma terjadi di kalangan dosen ya. Sehingga itu ke depannya Permenpan RB itu akan tidak lagi menyatukan peraturan yang berhubungan dengan kenaikan jabatan fungsional dosen, khusus untuk bagi yang PNS maupun yang terutama untuk yang PNS ya. Itu tidak dicampur adukan lagi dengan yang ASN-ASN yang bekerja di pemerintahan, seperti itu. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini Bapak Ibu karena sudah sering kali saya jelaskan ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertanya ya silakan bertanya langsung ke kolom komentar ya, tinggalkan kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya. Nah, selanjutnya ini adalah batasan waktu penetapan angka kredit menggunakan angka kredit konvensional ya. Jadi kalau di sini mungkin tidak terlihat ya. Coba saya ganti dengan yang versi yang lain biar Bapak Ibu bisa melihatnya dengan baik. Nah, kita coba dengan yang ini. Nah, oke. Ini kan tadi sudah saya bahas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu adalah ini benar ya, halaman ya. Halaman 5, halaman 6. Nah, ini adalah batasan waktu penetapan angka kredit menggunakan angka kredit konvensional, di mana di sini ditulis bahwa ketentuan dalam Permenpan 1 tahun 2023 itu bahwa penilaian angka kredit itu sejak bulan Januari 2023 menggunakan angka kredit konversi. Selanjutnya, ketentuan dalam surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023 dan ditetapkan ke dalam PAK konversi paling lambat Desember 2023. Nah, ini adalah lini masa kalau Bapak Ibu memperhatikan di sini Januari 2023 sampai Desember 2023 ya. Jadi penggunaan penilaian angka kredit konversi itu Januari 2023 diberlakukan dan batas waktunya itu adalah Desember 2023 yang penyusuan angka kredit konvensional ke integrasi. Nah, selanjutnya itu adalah 5 kondisi angka kredit konvensional ya yang seringkali Bapak Ibu perhatikan atau yang mengalaminya ya. Yang pertama itu adalah pangkat, jenjang, dan angka kredit yang sesuai. Yang berikutnya itu adalah pangkat dan jenjang sesuai, namun angka kredit berlebih pada jenjangnya. Contoh misalnya, saya posisinya adalah lektor kepala, kemudian lektor kepala 4A misalnya. Tetapi di jumlah angka kredit poin saya itu bisa sampai 1000 lebih. Itu kan kalau 1000 lebih mungkin bisa sudah sampai guru besar kan? Gitu. Itu yang seringkali yang terjadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan hal tersebut ya. Dan itu juga sudah sering yang sudah saya jelaskan dan teman-teman yang melakukan sosialisasi juga sering sudah menjelaskan hal tersebut. Kemudian pangkat dan jenjang sesuai, namun angka kredit kurang pada jenjangnya, itu juga sering kali terjadi. Kemudian jarang jenjang lebih tinggi dari pangkatnya, dan yang kelima itu jenjang lebih rendah dari pangkatnya. Ini yang permasalahan-permasalahan kondisi angka kredit konvensional ya, melalui penyesuaian angka kredit ke integrasi. Nah, ini juga seringkali sudah saya bahas. Kalau kita mau menghitung angka kredit integrasi itu merupakan dari akumulasi dari angka kredit konvensional dikurangi dari nilai dasar ya. Nah, di sini masih ada juga yang masih bertanya ya, padahal saya sampai bilang bahwa tolong nilai dasar ataupun tabel ini tuh ditaruh aja nih di desktopnya masing-masing ya. Karena
dalam satu video itu ada yang bertanya terkait dengan hal yang sama tuh, gitu ya. Jadi itu satu menandakan bahwa Bapak Ibu mungkin tidak melihat videonya secara full ya. Jadi jangan di skip-skip videonya. Oke. Kemudian ini adalah contoh teknik penyelesaian angka kredit kondisi 1 ya. Yang pertama, nilai dasar itu berdasarkan jenjang jabatan. Yang kedua, angka kredit pengembangan profesi diisi sesuai dengan kebutuhan angka kredit kenaikan jenjang. Dan yang berikutnya itu adalah angka kredit kegiatan penunjang diisi apabila angka kredit tugas jabatan melebihi kebutuhan angka kredit kenaikan jenjang. Nah, ini adalah contoh ya, contohnya sebenarnya ada versi Excel-nya ya, ada versi Excel-nya Bapak Ibu. Sama sebenarnya pernah saya sharing juga, tapi yang banyak diminta itu justru guru-guru ya. Mungkin kalau yang dosen kan mereka sudah expert gitu kan, dan bahkan mereka kan kita sudah dapat dari kampus masing-masing kan. Jadi ya kalau mau ya mungkin bisa saya ini ya, saya sharing juga. Ini sama, saya tidak akan menjelaskan Bapak Ibu di Excel-nya itu, wah super gampang deh Pak, Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan angka-angka saja, kita itu sudah otomatis terhitung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir menghitung ini apa ini itu. Yang penting Bapak Ibu paham nilai dasarnya, terus jenjang jabatan fungsional Bapak Ibu itu posisinya sekarang di mana. Itu tinggal memasukkan aja sudah. Gitu ya. Karena kan yang dikejar itu kan yang nilai nilai baik gitu loh ya. Ini sama juga Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskannya terlalu panjang lebar. Ya saya hanya yang menarik itu tadi yang saya sampaikan di awal-awal video itu tadi. Ya, kalau misalnya saya menjelaskan itu sepertinya mungkin tidak ada yang percaya bahwa masa penilaian sekarang sudah tidak ada tim penilai kan gitu. Jadi melalui PPT ini mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya seperti apa. Nah, oke. Ini juga tidak akan saya jelaskan. Nah, ini penyesuaian dari digitalisasi angka kredit ya. Ini yang sering kali saya sampaikan di dalam video-video saya bahwa ini baru satu aplikasi ini disepakati, belum lagi ada si ASN ya. Untuk yang dosen-dosen swasta itu juga banyak sekali ya. Ya, kalau misalnya ditanya kenapa kok banyak aplikasi, jangan tanya ke saya. Ya, saya cuma hanya bisa mungkin memfasilitasi keluh kesahnya Bapak Ibu yang melalui video-video YouTube saya gitu. Mudah-mudahan bisa dilihat, tonton oleh pimpinan tinggi Kemendikbudristek gitu ya. Kalau banyak aplikasi itu tidak juga menimbulkan sesuatu hal yang membuat dosen senang gitu kan. Karena satu, kita harus menyadari bahwa dosen-dosen kita itu juga banyak yang senior yang pemahaman tentang teknologinya itu sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi kayak seperti menyiksa aja tuh dosen-dosen senior itu kalau banyak aplikasi. Saya yakin bahwa karena yang banyak protes adalah dosen-dosen senior gitu ya. Nah, kalau dosen-dosen muda kayak saya dan teman-teman yang masih muda itu ya mungkin tidak masalah, tapi lama-kelamaan kita juga akhirnya kesel juga ya, karena banyak sekali aplikasi, banyak sekali juga username dan password yang harus kita hafal. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ini yang salah satu aplikasi ya disepakati itu, saya tidak akan panjang lebar menceritakan ini. Ya, ini adalah merupakan aplikasi online terintegrasi dengan si ASN dan BKN, apapun itulah, mau terintegrasi kayak mau enggak kayak, pokoknya intinya terlalu banyak aplikasi, gitu ya. Kemudian menghitung angka kredit penyesuaian konvensional ke integrasi, kemudian user friendly, oke, fine, user friendly. Itu user friendly yang kemana dulu ini? Kalau dosen muda oke lah, tapi kalau ke dosen senior, ya apalagi yang sudah tua-tua tuh, ya itu bukan user friendly namanya ya, tapi hard friendly namanya gitu. Kenapa demikian? Karena saya ini Bapak Ibu saat ini juga lagi mencoba ya membimbing, membantu teman-teman dosen senior ya untuk terkait dengan terkait dengan menulis artikel ya. Saya coba bantu mereka untuk bimbing ya,
mengarahkan menulis seperti apa yang baik gitu. Oke. Kemudian akses user SSO dengan aplikasi CASN. Nah, selanjutnya itu adalah target penggunaan aplikasi ya. Target penggunaan aplikasi di sini adalah yang memiliki tim penilai angka kredit, mulai dari tim penilai pada instansi pengguna untuk seluruh pejabat fungsional di lingkungan instansinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada juga tim penilai pada instansi pembina, untuk jabatan fungsional yang menjadi binaan di instansi pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada yang belum memiliki tim penilai angka kredit. Di dalam hal ini adalah unit yang membidangi kepegawaian atau SDM atau jabatan fungsionalnya. Nah, Bapak Ibu sering banyak nih bertanya di sini nih, saya kalau misalnya mengalami ini harus bagaimana ini? Hal yang paling cepat Bapak Ibu saya kasih tahu, itu menghubungi SDM-nya masing-masing. Karena mereka yang lebih cepat memiliki akses ke sana. Gitu. Kemudian ada ketentuan pengusulan username. Nah, ini saya juga tidak mau membahasnya Bapak Ibu karena ini adalah teknis banget ya. Karena kan kita hanya cuma untuk mengusulkan username dan password. Dan bagi saya tidak terlalu penting ini kalau yang semacam ini ya. Karena adapun kalau saya berbicara panjang lebar di sini, saya mungkin tidak bisa mengetahui seperti apa Bapak Ibu menjalankan komputernya gitu. Jadi mungkin kalau meminta tolong atau tolong kepada dosen-dosen yang masih muda atau ke bagian SDM-nya itu lebih tepat. Nah, kemudian adalah mekanisme usul disepakati. Ini mekanismenya kalau saudara mau mendaftar ya, atau proses nanti pengusulan disepakatinya. Selanjutnya itu adalah inputnya. Jadi kita menyesuaikan berdasarkan ketentuan per BKN nomor 3 tahun 2023 ini. Ya, terintegrasi merupakan PAK konvensional terakhir yang ditetapkan. Sebenarnya Bapak Ibu saya punya video tutorialnya. Cuma saya belum mendapatkan izin untuk mengupload ya. Padahal di akunnya mereka itu juga sangat terbatas menurut saya karena Bapak Ibu saya yakin tidak pernah mengunjungi website tersebut. Nah, saya belum mendapatkan izin bagaimana nih kalau video tutorialnya ini saya upload di YouTube saya gitu untuk memudahkan teman-teman. Nah, kenapa kok saya tidak upload? Karena saya nanti khawatir dibilang sama YouTube seperti menyalahi hak kayak seperti hak siar gitu apalah gitu ya. Saya tidak mau menyalahi itu gitu. Kecuali memang saya mendapatkan izin atas mereka gitu. Selanjutnya ini juga pernah saya jelaskan Bapak Ibu untuk yang outputnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini ya. Penetapan PAK hasil penyesuaian dari konvensional ya. Ini juga pernah sudah saya jelaskan. Yang perlu mungkin kita bisa lebih percepat ya, karena kebanyakan ini adalah hal-hal yang sudah pernah saya jelaskan. Ini konversi angka kredit, coba kita lihat ya. Ini singkatnya, tapi yang lebih lengkapnya di video saya yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, di dalam video saya itu adalah penilaian kinerja mulai dari evaluasi tahunan dan evaluasi prodik ya, yang akan menghasilkan nilai baik itu loh Bapak Ibu ya. Nah, ini perolehan ijazah dan pendidikan setingkat lebih tinggi ini diberikan tambahan angka kredit 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi. Kemudian akan diberikan juga predikat kinerja minimal baik dan disampaikan terlebih dahulu ke BKN untuk diberikan surat pengesahan atau penyematan gelar. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini adalah ketentuan yang tadi di tabel awal-awal tadi itu loh Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah ada ini, yang kayak gini. Jadi kalau yang sangat baik, di Excel itu Bapak Ibu sebenarnya sudah ada ini. Ya, sudah pernah saya jelaskan. Justru malah yang banyak minta itu adalah guru-guru, ya. Kemudian ada yang predikat baik, cukup butuh ataupun butuh perbaikan, kurang ataupun sangat kurang. Gitu ya. Ini kemudian ada nilai koefisien per tahunnya sudah, saya bilang sudah paten lah nilai ini, gitu ya. Ini sama ya. Jadi ini cuma rangkuman dari
nilai Excel aja dipindahkan ke dalam tabel yang semacam ini untuk memudahkan Bapak Ibu mengetahuinya, menghafalnya ya. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas. Nah, ini yang Bapak Ibu yang saya sampaikan yang awal-awal video tadi, yang saya bilang bahwa sudah tidak ada lagi tim penilai di dalam angka kredit ya. Jadi mekanismenya semacam ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pejabat penilai kinerja itu menilai kinerja kita dulu ya. Dalam hal ini itu adalah pejabat di atas tingkat kita. Kalau misalnya kita adalah dosen biasa, berarti yang akan menilai kita itu adalah kajur kita atau kadep kita ya, ataupun yang mewakili dekan ya. Dekan dalam hal ini adalah mungkin yang Wadek 1 ya, karena yang berkecimpung di bidang pendidikan gitu. Nah, setelah pejabat penilai itu menilai kinerja kita, maka kemudian akan memberikan predikat kinerja yang dikonversikan menjadi angka kredit. Nah, di sini di hasil sosialisasi itu kemarin banyak yang bertanya begini, bukan banyak sih, ada beberapa yang bertanya. Nah, termasuk saya yang menanyakan begini. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan itu punya masalah nih sama atasannya? Ada kan Bapak Ibu yang merasakan semacam itu? Kenapa demikian? Karena saya melihat ada beberapa teman ya yang punya masalah sama kajurnya ataupun sama kadepnya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang beliau mau melakukan kenaikan jabatan fungsional, nah saya hanya coba bilang bahwa ya baik-baik deh sama kepalanya, kadepnya, kajurnya atau dekannya, jangan sampai buat masalah deh. Karena mereka yang ya kalau dia mau menilainya secara objektif ya, nah ini nggak masalah lah ya, itu nggak masalah. Tapi kalau dia menilainya subjektif, kalau dia misalnya dia kan punya masalah dengan saya nilai di bawah aja, itu jadi akan menjadi masalah buat kita. Nah gitu. Tapi sebaik-baiknya pimpinan itu adalah harus bisa menyampingkan urusan pribadi dengan urusan yang memang bukan urusan pribadi ya. Kemudian bisa juga berkomitmen untuk bahwa jangan mempersulit orang lah ya gitu. Kemudian setelah itu akan ditetapkan di mana ini adalah pejabat penilai kinerja yang akan disampaikan kepada pimpinan unit kerja dalam hal ini ya. Selanjutnya itu akan diusulkan ke pengelola kepegawaian ya, ke pengelola kepegawaian, di mana pengelola kepegawaian ini yang akan meneruskan ya, yang kemudian direkomendasikan ke tim penilai kinerja. Nah, di sini di dalam pengelola kepegawaian itu ada uji kompetensi ya, ada uji kompetensinya jabatan fungsional dan juga ada pertek ya dari KP ya, dari BKN semacam itu. Ini yang mekanisme usulan jabatan fungsionalnya atau kenaikan pangkat. Selanjutnya itu adalah penetapan awal angka kredit. Nah, ini mungkin nggak terlihat Bapak Ibu ya, saya jelaskan aja. Angka kredit pengangkatan dalam jabatan fungsional itu bisa berupa pangkat pengangkatan pertama, kemudian ada perpindahan dari jabatan lain, dalam hal ini misalnya dari asisten ahli ke lektor, itu perpindahan namanya. Kemudian ada penyesuaian dalam hal ini adalah angka yang kita dapatkan itu disesuaikan dengan jabatan fungsional kita Bapak Ibu. Kemudian baru dipromosi ya. Promosinya ke BKN ya. Nah, selanjutnya itu adalah angka kredit pengangkatan pertama ya. Jadi ada ketentuan misalnya perolehan angka kredit pengangkatan pertama dihitung berdasarkan konversi predikat kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas jabatan fungsional dalam masa kerja calon PNS atau CPNS. Kemudian ada tugas jabatan fungsional selama masa kerja CPNS, memperhatikan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerjanya. Nah, di sini berlaku PNS itu diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengadaan CPNS ya, pada jenjang jabatan ahli pertama, ahli muda, pemula, sampai yang terampil ya. Nah, konversi predikat kinerja calon PNS dan penghitungan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja berdasarkan predikat kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas. Nah, ini adalah contoh perhitungan angka kredit. Saya tidak mau menjelaskan di sini, lebih baik di Excel saja Bapak Ibu ya.
lebih baik di Excel, karena kita tinggal memasukkan angka-angka saja dia keluar hasilnya. Ya. Selanjutnya itu adalah ini angka kredit perpindahan ke dalam jabatan fungsional, jabatan angka kredit, jabatan administrasi dengan pangkat sesuai dengan jabatan, misalnya ada AK, masa pangkat terakhir dikali dengan konversi predikat kinerja dikali dengan koefisien angka kredit ditambah dengan angka kredit dasar. Ya. Ini sudah disediakan kalau Bapak Ibu mau lihat di tabel sebelah ini ya. Kemudian ada kalau yang kedua itu adalah jabatan akademik dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya dan masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun. Maka rumusnya yang dipakai itu adalah masa pangkat terakhir maksimal 3 tahun. Kemudian dikalikan dengan konversi pendidikan kinerja, predikat kinerja, dikali dengan koefisien angka kredit, ditambah dengan angka kredit dasar ya. Yang ketiga itu adalah jabatan akademik dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, di mana angka kredit ini sesuai tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang. Gini. Nah, ini angka kredit perpindahan ke jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional dalam jabatan fungsional termasuk keterampilan keahlian ya, itu sesuai dengan angka kredit jabatan fungsional sebelumnya. Ini contoh perpindahannya di Excel juga sudah ada. Kemudian ini sama ya, ini perpindahan 1, perpindahan 2 ya, angka dihitung berdasarkan rumus-rumus ini Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Selanjutnya itu adalah ini yang contoh ketiga, contoh kasus ketiga ya. Jadi case-nya itu yang sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ya, case-nya itu yang sebelah kiri. Ini PNS dengan data sebagai berikut ini. Kemudian dilakukan perhitungan seperti yang di sebelah kanan. Nah, angka kredit penyesuaian penyetaraan di sini itu ada angka kredit yang diberikan berdasarkan pangkat atau golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidik. Kemudian dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana 3A, maka masa kerja dihitung sejak calon PNS. Jadi ada dasar penetapan jenjang jabatan, mulai dari pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidik ditetapkan berdasar sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian. Kemudian dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan. Selanjutnya, dalam hal kebutuhan unit organisasi ini, PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir. Kemudian apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP-nya, instansi pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan. Ini contoh angka kredit penyesuaiannya. Contoh case-nya itu seperti yang di sebelah kiri, perhitungannya seperti yang sebelah kanan. Selanjutnya itu adalah angka kredit promosi. Kalau angka kredit promosi itu dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, rumus yang bisa diterapkan itu adalah seperti ini ya. Di awal-awal tadi sudah saya jelaskan ya. Ini contoh case-nya, kalau angka kredit promosi itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah uji kompetensi jabatan fungsional. Nah, ini yang banyak dipertanyakan, kenapa kok sekarang ada uji kompetensinya ya? Nah, jangan tanya ke saya lagi. Ya, saya hanya cuma menyampaikan apa yang ada di hasil sosialisasi. Ya, semuanya tanyanya ke Kemendikbudristek ya, atau ke BKN. Nanti coba deh, saya akan memfasilitasi kenapa harus ada uji kompetensi. Tapi kita dengarkan dulu yang ini. Mungkin di sini akan Bapak Ibu tahu ya. Jadi uji kompetensi itu untuk apa? Nah, ini yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Yang satu untuk pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.
Yang kedua itu adalah pengangkatan jabatan fungsional melalui promosi. Dan yang ketiga kenaikan jenjang jabatan. Nah, itu the main of the aim. Ya, the objective of competition, uji kompetisi. Nah, kemudian ini uji kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembina ya. Ketentuan uji kompetensinya seperti apa? Yang pertama itu dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, pengguna jabatan fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina. Kemudian instansi pembina jabatan fungsional itu menjalin kerjasama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Yang berikutnya itu adalah metode uji kompetensi itu bisa merupakan melalui proses wawancara, tes lisan, tertulis, ataupun portofolio. Nah, kalau dirasa ini sulit, ya Bapak Ibu, karena harus ada tes lisan, tertulis, tes portofolionya, ya silakan protes ke Kemendikbudristek dan BKN. Nah, oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa meninggalkan kolom komentar di kolom komentar saya, di kolom YouTube saya ya. Juga bisa DM ke Instagram saya. Kita ketemu pada video-video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.